Tega kamu, Mas. Ternyata anak yang kami adopsi dari yayasan anak dari selingkuhanmu. Pagi itu, aku menatap wajah suamiku, Mas Ardi, dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi penuh cinta seperti dulu, tapi penuh luka yang menganga. 10 tahun pernikahan yang kukira adalah kebahagiaan ternyata hanya ilusi. Mas, aku harus bicara, ucapku, berusaha meredam gemuruh amarah di dadaku. Ardi menghentikan aktivitasnya, meletakkan cangkir kopinya ke meja. Ada apa, Nisa? Tanya dia dengan nada santai, seolah tidak ada apa-apa. Aku mendekat, menggenggam amplop besar berisi berkas-berkas yang kubawa dari pengacara tadi malam. Tanganku gemetar, tapi aku tahu, ini bukan saatnya ragu. Ini soal Rara, kataku dengan suara berat. Wajah Ardi berubah. Untuk pertama kalinya, dia tampak gelisah. Kenapa dengan Rara? Tanyanya. Matanya mulai mencari-cari jawabanku. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Selama ini, aku percaya kamu. Aku percaya bahwa Rara adalah anak yang kita adopsi dari yayasan. Tapi ternyata itu semua bohong, Mas. Suaraku pecah di akhir kalimat. Ardi terdiam. Matanya menghindar dari tatapanku. Dari mana kamu dapat informasi itu? Tanyanya pelan, tapi aku bisa merasakan tekanan dalam suaranya. Jangan balik tanya. Mas, jawab aku dulu. Siapa sebenarnya Rara? Aku hampir berteriak. Air mataku mengalir deras, membasahi pipiku yang panas. Dia menunduk. Terdiam cukup lama hingga kesabaranku habis. Aku melempar amplop itu ke hadapannya. Buka itu. Semua bukti ada di sana. Dengan ragu, dia mengambil amplop tersebut. Tangannya terlihat bergetar saat membuka dan membaca isinya. Wajahnya pucat. Dia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Maafkan aku, Nisa. Ucapnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Maaf. Aku tertawa miris. Kamu pikir cukup hanya dengan maaf? Kamu tahu, Mas, aku habiskan 10 tahun hidupku merawat Rara seperti anak kandungku sendiri. Tapi ternyata dia anak dari hubunganmu dengan istri sirimu. Kau pikir aku akan menerima itu begitu saja? Pagi itu, Nisa sedang menyiapkan sarapan di dapur. Tangannya cekatan mengoleskan mentega pada roti, sementara telinganya mendengar suara tawa kecil Rara dari ruang tamu. Anak perempuan berusia 7 tahun itu tengah asyik menonton kartun favoritnya. Rara, sudah siap makan? Tanya Nisa sambil melongok dari balik pintu dapur. Iya, Bunda, sahut Rara riang, matanya masih terpaku ke layar televisi. Nisa tersenyum tipis, membawa nampan berisi roti bakar dan segelas susu hangat ke meja makan. Tak lama, Ardi muncul dari kamar, mengenakan kemeja rapi dengan dasi yang masih menggantung di lehernya. Ia mendekati Nisa, mengecup pipinya sekilas. Masih sempat sarapan, Mas? Tanya Nisa tanpa menoleh. Sebentar aja. Gak bisa lama, ada meeting pagi ini, jawab Ardi sambil menarik kursi di meja makan. Nisa duduk di hadapannya, memperhatikan suaminya yang tampak terburu-buru. Jangan terlalu sibuk sampai lupa makan siang, Mas, ujarnya, nada suaranya lembut tapi penuh perhatian. Ardi hanya mengangguk sambil menggigit rotinya. Matanya sesekali melirik ponsel yang terus bergetar di atas meja. Aku pergi dulu, ya? Katanya sambil bangkit dari kursi, belum sempat menghabiskan sarapannya. Mas, tunggu. Dasi kamu? Nisa bangkit, menghampiri Ardi yang berdiri di dekat pintu. Dengan telaten, ia merapikan dasi suaminya.
Terima kasih, Nisa, ucap Ardi sambil tersenyum, lalu bergegas keluar rumah. Nisa kembali ke meja makan, memandang piring Ardi yang masih menyisakan setengah roti. Ia menghela napas panjang, kemudian menoleh ke arah Rara yang kini berlari ke arahnya dengan wajah ceria. Bunda, nanti sore Rara mau beli buku cerita, ya? Pinta Rara sambil menarik ujung baju Nisa. Boleh, sayang. Habis Bunda selesai kerja, kita ke toko buku. Jawab Nisa sambil mengusap kepala Rara dengan lembut. Seperti biasa, hari itu berlalu dengan rutinitas yang hampir selalu sama. Nisa berusaha mengatur waktunya dengan baik antara bekerja dan mengurus rumah. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini ada perasaan aneh yang terus menghantuinya. Hal kecil yang semula ia abaikan, seperti panggilan telepon Ardi yang selalu dijawab dengan suara rendah atau pulang kerja yang lebih sering terlambat, kini mulai terasa ganjil di hatinya. Hari itu, setelah Ardi pergi ke kantor, Nisa menghabiskan waktu untuk membereskan rumah. Ia mencoba melupakan perasaan aneh yang terus menyelubungi pikirannya selama beberapa minggu terakhir. Tapi semakin ia mencoba, semakin perasaan itu mengganggu. Ada sesuatu yang salah, meskipun ia tidak tahu apa. Ketika sedang melipat pakaian di kamar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah membesarkan Rara dengan baik. Dia anak yang manis. Nisa mengernyit, membaca pesan itu berulang kali. Siapa yang mengirim pesan seperti ini? Dengan cepat, ia membalas. Maaf, ini siapa? Saya rasa Anda salah kirim. Namun, tidak ada balasan. Nisa mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya terus terusik. Sore itu, setelah menjemput Rara dari sekolah, Nisa menepati janjinya untuk pergi ke toko buku. Rara begitu bersemangat memilih buku cerita, dan Nisa menikmati momen itu meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang pesan tadi pagi. Bunda, ini lucu banget. Rara menunjukkan buku cerita bergambar tentang seorang putri dan kucing ajaib. Nisa tersenyum, menatap anak yang selama ini menjadi pusat dunianya. Tidak pernah sedikit pun ia merasa bahwa Rara bukan darah dagingnya sendiri. Ketika mereka tiba di rumah, Nisa mengantar Rara ke kamar untuk membaca buku barunya. Sementara itu, ia duduk di ruang tamu, mencoba menelepon Ardi. Panggilannya masuk, tetapi tidak diangkat. Ia mengulang beberapa kali, hingga akhirnya pesan suara menjawab. Mas Ardi lagi sibuk banget, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya terasa berat. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan suaminya. Malam harinya, saat Ardi pulang, Nisa sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tetap menyambut suaminya dengan senyum tipis. Kok belum tidur, Nisa? Tanya Ardi sambil melepas sepatu dan menggantung jasnya. Aku nunggu kamu. Ada yang mau aku tanyakan? Jawab Nisa dengan nada tenang, meskipun dalam hatinya ia sedikit gugup. Apa? Ardi menghampirinya, duduk di sebelahnya di sofa. Nisa menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tadi pagi, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya tentang Rara. Wajah Ardi sedikit berubah. Ia mencoba menyembunyikannya, tapi Nisa melihat jelas keraguan di matanya. Pesan apa? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Isinya ucapan terima kasih karena sudah membesarkan Rara. Mas, siapa yang bisa mengirim pesan seperti itu? Bukankah kita mengadopsi Rara dari yayasan? Kenapa ada orang yang tahu tentang dia? Ardi terdiam. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin orang iseng. Nisa, jangan terlalu dipikirkan.
Nisa menggeleng. Mas, aku nggak bisa mengabaikan ini. Aku butuh penjelasan. Aku juga nggak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Sudah, nggak usah terlalu khawatir. Ardi bangkit, berjalan menuju kamar. Tapi Nisa tahu, ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ia memutuskan untuk tidak menekan Ardi malam itu, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat Ardi sudah pergi ke kantor dan Rara di sekolah, Nisa menghubungi temannya, Lita, yang bekerja di bidang hukum. Ia menceritakan pesan yang diterimanya dan kecurigaannya terhadap Ardi. Lita, yang sudah lama mengenal Nisa, menyarankan untuk menyelidiki lebih dalam. Kalau kamu punya bukti adopsinya, coba cek ulang ke yayasan tempat kamu adopsi Rara dulu, usul Lita. Nisa merasa ide itu masuk akal. Ia segera mencari berkas adopsi Rara yang disimpan di laci lemari. Setelah menemukannya, ia membaca dokumen itu dengan seksama. Tapi ada yang aneh. Alamat yayasan yang tertera di dokumen itu tidak sesuai dengan ingatannya. Dengan hati-hati, Nisa mencari informasi tentang yayasan tersebut di internet. Namun, yang mengejutkan, nama yayasan itu tidak pernah terdaftar secara resmi. Nisa merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia segera menghubungi Lita lagi. Tea, aku nggak menemukan yayasan itu. Apa mungkin ini dokumen palsu? Bisa jadi, Nis. Kalau mau, aku bisa bantu cek dokumennya lebih detail. Jawab Lita. Boleh. Aku akan ke tempatmu sekarang. Setelah bertemu dengan Lita dan menyerahkan dokumen tersebut, Nisa merasa sedikit lega. Namun, ia juga tahu, jawaban yang akan ia terima mungkin akan menghancurkan hatinya. Perasaan itu terus menghantui hingga malam tiba. Di meja makan, Ardi tampak seperti biasa, berbicara ringan dengan Rara tentang hari-harinya di sekolah. Tapi Nisa mulai memandangnya dengan cara berbeda. Ada jarak yang tiba-tiba tercipta di antara mereka, meskipun Ardi tidak menyadarinya. Nisa tahu, saat kebenaran terungkap, tidak akan ada yang sama lagi. Malam itu, setelah memastikan Rara sudah tertidur lelap, Nisa duduk di kamar dengan gelisah. Matanya menatap layar ponsel, menunggu kabar dari Lita. Setiap detik terasa begitu lambat, hingga akhirnya sebuah pesan masuk. Nisa, aku sudah cek dokumennya. Ini jelas-jelas palsu. Aku juga coba telusuri nomor registrasi yayasan yang tertera, dan hasilnya nihil. Ini bukan dokumen resmi. Pesan itu seperti hantaman keras di dada Nisa. Tangannya bergetar saat mencoba mengetik balasan. Jadi maksudnya, Rara tidak diadopsi secara legal? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lita membalas cepat. Aku nggak tahu pasti, Nis. Tapi kemungkinan besar ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ardi. Kamu harus bicara langsung dengannya. Kalau butuh bantuan, aku selalu siap. Nisa meletakkan ponselnya, lalu duduk diam di tepi ranjang. Kepalanya penuh dengan berbagai pikiran yang bercampur aduk. 10 tahun pernikahan yang ia jalani dengan Ardi selalu ia anggap sempurna. Meskipun ada kekurangan, mereka tetap saling melengkapi. Tapi sekarang, rasa percaya yang selama ini ia pegang mulai hancur perlahan. Keesokan harinya, Nisa mencoba menjalani harinya seperti biasa. Ia tersenyum pada Rara, memasak sarapan, dan mengantar anak itu ke sekolah. Namun, di dalam hatinya, ada perang yang terus berkecamuk. Ardi sudah berangkat lebih pagi dari biasanya, menghindari percakapan yang berat. Nisa tahu, ia tak bisa menunda lebih lama untuk menghadapi suaminya. Setelah mengantar Rara, Nisa kembali ke rumah dan mulai mencari-cari hal lain yang mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Ia memeriksa laci-laci meja kerja Ardi, tempat biasa ia menyimpan dokumen penting.
Awalnya, ia tidak menemukan apa-apa, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah amplop coklat yang diselipkan di bagian paling bawah. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto, dan saat Nisa melihatnya, tubuhnya langsung membeku. Foto-foto itu menunjukkan Ardi bersama seorang wanita lain, memegang seorang bayi yang tak lain adalah Rara. Wanita itu terlihat muda, dengan senyum yang cerah. Di salah satu foto, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Nisa hampir tidak bisa bernapas. Ia segera menelusuri lebih jauh isi amplop itu. Ada selembar surat yang bertuliskan nama wanita tersebut, Dina. Isinya sederhana namun menghancurkan. Dina memohon agar Ardi menjaga Rara dengan baik karena ia tidak bisa merawatnya. Surat itu ditandatangani dengan tanggal 10 tahun lalu, tak lama sebelum Nisa dan Ardi mengadopsi Rara. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Jadi, selama ini Rara bukan anak adopsi dari yayasan, melainkan anak hasil hubungan Ardi dengan wanita lain, dan wanita itu tampaknya telah menghilang dari kehidupan mereka, meninggalkan semua tanggung jawab kepada Ardi. Malam harinya, ketika Ardi pulang, Nisa sudah menunggunya di ruang tamu. Amplop coklat itu tergeletak di meja di antara mereka. Ardi berhenti di ambang pintu, menatap Nisa dengan raut wajah yang sulit diartikan. "Kamu tahu kenapa aku duduk di sini, Mas?" tanya Nisa dengan suara datar. Ardi tidak menjawab, hanya melangkah perlahan ke arah meja. Ia melihat amplop itu, dan raut wajahnya berubah. Ia tahu tidak ada gunanya berpura-pura lagi. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu melakukan ini?" Suara Nisa mulai pecah. Ia berusaha menahan air matanya, tetapi pengkhianatan ini terlalu besar untuk ia tanggung. Ardi menghela napas panjang, lalu duduk di sofa, tepat di seberang Nisa. Ia tidak mencoba menyangkal. "Nisa, aku bisa jelaskan?" "Jelaskan apa? Kalau selama ini kamu menyembunyikan kebenaran tentang Rara? Kalau selama 10 tahun aku dibohongi?" Nisa tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Dina, dia muncul di hidupku sebelum aku menikah denganmu." Ardi akhirnya mengaku, suaranya rendah dan penuh rasa bersalah. "Saat itu, aku tidak tahu bahwa dia hamil. Aku menikah denganmu, berpikir semuanya sudah selesai. Tapi kemudian dia datang, membawa Rara." Nisa menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Jadi, saat kamu bilang kita akan mengadopsi anak, sebenarnya kamu sudah tahu ini anakmu sendiri? Dan kamu membiarkan aku percaya bahwa ini anak dari yayasan?" Ardi mengangguk pelan. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Nisa, aku takut kalau aku bilang yang sebenarnya, kamu akan meninggalkan aku. Aku hanya ingin kita tetap bersama." Nisa terdiam, air matanya mengalir deras. "Kamu pikir aku tidak pantas tahu, Mas? Kamu pikir aku bodoh, bisa hidup dengan kebohongan ini selamanya?" Ardi mencoba menggenggam tangannya, tetapi Nisa menepisnya. "Aku tidak akan pernah memaafkan ini, Mas. Tidak akan pernah." Malam itu, Nisa tidak tidur di kamar. Ia memilih duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di satu sisi, ia mencintai Rara seperti anak kandungnya sendiri. Tapi di sisi lain, ia merasa seluruh hidupnya bersama Ardi adalah kebohongan. Dalam keheningan malam, ia membuat keputusan. Ia akan melawan kebohongan ini. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia bertekad untuk tidak lagi menjadi korban dari pengkhianatan ini. Pagi itu, Nisa bangun dengan mata sembab. Tidurnya tidak nyenyak, dan pikirannya terus dihantui oleh percakapan dengan Ardi semalam. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa 10 tahun hidupnya dibangun di atas kebohongan. "Ardi,
yang selama ini ia anggap sebagai pria yang jujur dan bertanggung jawab, telah mengkhianatinya dengan cara yang begitu kejam. Saat sarapan, suasana di meja makan terasa tegang. Rara duduk dengan riang, bercerita tentang kegiatan sekolahnya, sementara Ardi dan Nisa nyaris tidak berbicara satu sama lain. Ardi mencoba mengangkat topik, tetapi Nisa hanya menjawab singkat, nyaris tanpa ekspresi. "Mas Ardi, nanti malam kita bicara lagi," kata Nisa akhirnya. Suaranya dingin seperti es. Ardi mengangguk perlahan, tahu bahwa badai besar sedang menunggunya. Malam itu, setelah Rara tertidur, Nisa memulai percakapan yang jauh lebih tegang daripada semalam. Ia sudah menyusun pikirannya, dan kali ini ia tidak akan membiarkan Ardi lolos dengan alasan apapun. "Mas, aku ingin tahu semua. Jangan ada lagi yang kamu sembunyikan. Aku butuh tahu kebenaran dari awal sampai akhir," ucap Nisa dengan nada tegas. Ardi menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. "Dina dan aku bertemu sebelum aku kenal kamu. Kami pacaran cukup lama, tapi hubungan itu berakhir. Setelah itu, aku bertemu kamu dan merasa kamu adalah orang yang tepat untukku. Aku tidak tahu kalau Dina sedang hamil waktu itu. Dia tidak pernah bilang apa-apa sampai beberapa bulan setelah kita menikah." Nisa mendengarkan dengan ekspresi dingin, meskipun hatinya terasa seperti dihantam palu berkali-kali. "Saat dia datang dengan Rara, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku juga tidak ingin menghancurkan pernikahan kita. Jadi aku memutuskan untuk membesarkan Rara sebagai anak kita, tanpa memberitahumu. Aku pikir, itu jalan terbaik," lanjut Ardi. Nisa tertawa sinis, suaranya terdengar getir. "Jalan terbaik? Jalan terbaik untuk siapa, Mas? Untuk kamu? Kamu pikir aku tidak berhak tahu bahwa anak yang selama ini kubesarkan adalah anak hasil perselingkuhanmu?" "Ini bukan perselingkuhan, Nisa," kata Ardi, mencoba membela diri. "Aku sudah tidak bersama Dina saat menikah denganmu. Tapi kamu tidak pernah jujur. Kamu membuatku percaya bahwa Rara adalah anak adopsi dari yayasan. Kamu memalsukan dokumen, Mas. Apa kamu tahu berapa besar pengkhianatan ini untukku?" Suara Nisa semakin meninggi, matanya memerah oleh air mata yang kembali mengalir deras. Ardi mencoba mendekat, tetapi Nisa mundur, menepis tangan suaminya. "Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu lagi siapa kamu." Ardi terdiam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa meredakan kemarahan Nisa. Namun, ia tetap mencoba. "Nisa, aku tahu aku salah. Tapi aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kita. Aku tidak ingin kehilangan kamu atau Rara." "Mencintaiku?" Nisa tertawa lagi, lebih pahit dari sebelumnya. "Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan menyembunyikan sesuatu sebesar ini dariku selama 10 tahun. Kamu tidak akan membuatku hidup dalam kebohongan." "Maafkan aku, Nisa. Aku melakukan ini untuk melindungi kita," kata Ardi, suaranya bergetar. "Melindungi kita?" Nisa berdiri, tangannya mengepal erat. "Kamu tidak melindungi siapapun selain dirimu sendiri, Mas. Kamu egois. Kamu membuat keputusan sendiri tanpa memikirkan aku, tanpa memberiku kesempatan untuk tahu dan memilih. Kamu memanfaatkan cintaku untuk menutupi kesalahanmu." Hari-hari berikutnya, suasana di rumah semakin memburuk. Nisa hampir tidak berbicara dengan Ardi kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan Rara. Ia mulai menghindari suaminya sejauh mungkin, bahkan tidur di kamar terpisah. Namun, di balik sikap dinginnya, Nisa merancang rencana. Ia menghubungi seorang detektif swasta untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dina. Jika Dina masih hidup, ia ingin berhadapan langsung dengannya. Ia ingin mendengar kebenaran dari sumbernya.
Tak butuh waktu lama, detektif itu memberikan laporan. Dina ternyata masih hidup dan tinggal di kota lain. Nisa tidak menunggu lama. Dengan kemarahan yang membara di dadanya, ia memutuskan untuk menemui wanita itu. Ia ingin tahu mengapa Dina bisa begitu saja menyerahkan Rara kepada Ardi dan menghilang. Saat bertemu Dina di sebuah kafe, Nisa langsung memulai pembicaraan dengan nada dingin. "Kamu Dina, kan? Aku istri Ardi. Dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dina terlihat terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Aku tidak menyangka kamu akan datang mencariku," katanya. "Tapi aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku tidak punya alasan untuk berbohong." Nisa menatapnya dengan tajam. "Kenapa kamu meninggalkan Rara? Kenapa kamu menyerahkan anak itu pada Ardi? Dan kenapa kamu diam saja selama 10 tahun ini?" Dina menghela napas panjang, lalu menjawab, "Aku tidak punya pilihan. Waktu itu aku masih muda, tanpa pekerjaan, tanpa dukungan. Aku tahu Ardi akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rara. Tapi aku tidak pernah berniat menghancurkan pernikahan kalian. Aku hanya ingin anakku punya masa depan." "Kamu pikir itu cukup?" Suara Nisa bergetar. "Kamu menyerahkan anakmu begitu saja dan membiarkan aku membesarkan dia tanpa tahu apa-apa? Kamu tidak merasa bersalah?" Dina menunduk. "Aku merasa bersalah setiap hari, Nisa. Tapi aku tahu aku tidak punya hak untuk ikut campur lagi setelah keputusan itu." Nisa menggertakkan giginya. Amarahnya tak bisa diredam. "Kamu tidak hanya menghancurkan hidupku, Dina. Kamu juga menghancurkan kepercayaan yang kumiliki pada suamiku. Dan aku akan memastikan kalian berdua tidak akan pernah melakukannya lagi." Dina menatap Nisa dengan mata penuh rasa bersalah. Tetapi Nisa tidak peduli. Dalam hatinya, ia sudah bertekad untuk membalas rasa sakit yang selama ini ia pendam. Setelah pertemuan dengan Dina, hati Nisa semakin panas. Ia kembali ke rumah dengan kepala penuh rencana. Di perjalanan, ia memikirkan setiap kata yang diucapkan Dina, setiap tatapan penuh rasa bersalah, setiap helaan napas wanita itu. Tapi baginya, semua itu hanya menambah luka, bukan menjelaskan atau memperbaiki apapun. Setibanya di rumah, Rara sedang bermain boneka di ruang tamu. Melihat wajah ceria anak itu, Nisa merasa seolah hatinya diiris. Rara tidak tahu apa-apa, tidak bersalah atas semua ini. Tapi bagaimana ia bisa terus melihat Rara dengan cara yang sama setelah kebenaran terungkap? "Bunda, Rara lapar. Masak apa hari ini?" tanya Rara dengan senyuman polos. Nisa tersenyum, meski hatinya berat. "Bunda masak ayam goreng kesukaan Rara, ya?" Rara bersorak kecil dan kembali bermain. Namun, di dalam hati Nisa, amarah kepada Ardi semakin membuncah. Malam itu, ia memutuskan bahwa Ardi harus menghadapi semuanya. Ia sudah cukup berusaha mempertahankan keharmonisan yang palsu ini. Ketika Ardi pulang malam itu, Nisa sudah menunggunya di ruang tamu, lagi-lagi dengan amplop coklat yang berisi semua foto dan surat dari Dina. Kali ini, ekspresi Nisa bukan hanya marah, tapi tegas. Ia sudah membuat keputusan besar. "Kamu duduk," katanya tajam tanpa menyambut Ardi seperti biasa. Ardi tampak terkejut dengan nada suara Nisa, tetapi ia menurut. Setelah meletakkan tas kerjanya, ia duduk di sofa. "Aku sudah bertemu Dina," kata Nisa, langsung ke intinya. "Aku sudah tahu semuanya." Wajah Ardi langsung berubah. Matanya melebar, dan ia terlihat seperti mencari kata-kata. Tetapi Nisa tidak memberinya kesempatan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Mas? Bukan hanya kebohonganmu, tapi bagaimana kamu mengambil hakku untuk memilih.
Aku mungkin akan tetap mencintai Rara meski tahu dia bukan anakku. Tapi kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memutuskan itu sendiri. Suaranya bergetar, tetapi ia menahan air matanya. Nisa, aku? Ardi mencoba berbicara, tetapi Nisa memotongnya dengan tajam. Jangan. Aku nggak mau dengar pembelaanmu lagi. Aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan darimu selama 10 tahun ini, katanya dengan nada penuh emosi. Ardi menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kali ini, Nisa memegang kendali penuh. Aku sudah memikirkan ini baik-baik, Mas. Aku nggak bisa hidup seperti ini lagi. Aku nggak bisa melihatmu tanpa merasa dikhianati. Aku nggak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena tidak pernah ada yang baik dari semua ini, Nisa berkata dengan tegas. Ardi menatapnya, matanya mulai memerah. Kamu mau apa, Nisa? Mau meninggalkan aku? Mau menghancurkan keluarga kita? Nisa tertawa pahit. Keluarga apa, Mas? Keluarga yang kamu bangun di atas kebohongan? Kamu sudah menghancurkannya sejak lama, bahkan sebelum aku tahu apa-apa. Rasa putus asa mulai terlihat di wajah Ardi. Nisa, aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar mencintai kamu dan Rara. Aku nggak bisa kehilangan kalian. Cinta? Nisa menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Kalau ini cinta, aku nggak butuh cinta yang seperti ini. Kamu bahkan tidak menghargai aku sebagai istrimu. Suasana hening sesaat, hanya terdengar suara detik jam di dinding. Akhirnya, Nisa melanjutkan, aku mau kita pisah. Kata-kata itu jatuh seperti bom di ruangan. Ardi langsung menegang, menatap Nisa dengan tatapan penuh keterkejutan. Nisa, kamu nggak serius? Kan? Kita punya Rara. Dia butuh kita berdua. Rara butuh kejujuran. Aku nggak mau membesarkan dia di lingkungan yang penuh dengan kebohongan. Dia butuh stabilitas, dan aku nggak yakin aku bisa memberikannya kalau aku terus hidup bersamamu, kata Nisa, suaranya tegas meski hatinya hancur. Ardi mencoba mendekati Nisa, tetapi ia mundur. Mas, aku nggak minta kamu pergi dari hidup Rara. Dia tetap anakmu. Tapi aku nggak bisa lagi menjadi istri yang memaafkan segalanya. Beberapa minggu berlalu, suasana di rumah berubah drastis. Nisa mengajukan gugatan cerai, sementara Ardi mencoba segala cara untuk memperbaiki situasi. Ia berkali-kali memohon pada Nisa, bahkan melibatkan keluarga mereka, tetapi Nisa tetap pada keputusannya. Bagi Nisa, keputusan ini bukan hanya tentang Ardi. Ini tentang dirinya sendiri. Tentang harga dirinya yang telah diinjak-injak selama 10 tahun tanpa ia sadari. Ia tahu bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus mengorbankan dirinya sepenuhnya. Terutama ketika cinta itu telah ternoda oleh pengkhianatan sebesar ini. Pada akhirnya, Nisa sadar, meskipun perpisahan itu menyakitkan, ia harus melakukannya demi dirinya sendiri dan demi Rara. Setelah gugatan cerai diajukan, suasana di rumah semakin berat. Ardi tidak lagi tinggal di rumah, tetapi ia tetap datang untuk bertemu dengan Rara. Namun, Nisa menjaga jarak. Ia memastikan setiap pertemuan Ardi dengan Rara berlangsung tanpa banyak interaksi antara dirinya dan pria itu. Bagi Rara, perubahan ini membingungkan. Anak itu sering bertanya, kenapa ayah sekarang tidur di tempat lain, Bunda? Kenapa ayah nggak makan malam sama kita lagi? Nisa selalu berusaha menjawab dengan lembut, meski hatinya perih. Ayah lagi sibuk, sayang. Tapi ayah tetap sayang sama Rara, sama seperti Bunda. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Rara terlalu kecil untuk mengerti bahwa dunia yang ia kenal sedang runtuh. Suatu malam, Nisa duduk di kamar setelah memastikan Rara tidur.
Ia memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, saat mereka sedang liburan di pantai. Senyum di wajah Ardi, dirinya, dan Rara terlihat begitu bahagia, begitu tulus. Tapi sekarang, Nisa tahu betapa rapuhnya kebahagiaan itu. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nama Lita muncul di layar. Nisa ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo," sapanya. Suaranya terdengar lelah. "Nis, aku cuma mau tahu kabar kamu." Suara Lita terdengar penuh perhatian. "Aku tahu ini nggak mudah buat kamu." Nisa menghela napas. "Nggak mudah sama sekali, Lita." Aku terus bertanya-tanya, apa aku terlalu keras? Apa aku seharusnya memberi Ardi kesempatan? Tapi kalau kamu terus bertanya begitu, kamu nggak akan pernah tenang, Nis, kata Lita tegas. Ini bukan soal keras atau nggak keras. Ini soal kamu menjaga dirimu sendiri. Ardi sudah punya 10 tahun untuk jujur, tapi dia memilih berbohong. Nisa terdiam, lalu mengangguk meski Lita tidak bisa melihatnya. Aku tahu kamu benar, tapi aku nggak bisa menghindari rasa bersalah ini. Lit, aku nggak tahu apa keputusan ini akan melukai Rara. Rara lebih kuat dari yang kamu kira, balas Lita lembut. Yang penting, dia tahu bahwa kamu dan Ardi tetap ada untuknya, meski kalian nggak bersama lagi. Nisa menutup telepon dengan sedikit rasa lega, meskipun hatinya masih berat. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi dukungan dari sahabatnya memberikan sedikit harapan. Beberapa hari kemudian, Ardi datang untuk bertemu Rara. Ia membawa boneka baru, sesuatu yang selalu berhasil membuat anak itu tersenyum. Namun, kali ini, Rara terlihat tidak seceria biasanya. "Rara, kenapa? Kok murung?" tanya Ardi sambil duduk di lantai, sejajar dengan anaknya. Rara menunduk, memeluk boneka lama kesayangannya. Rara nggak suka ayah pergi. Kenapa ayah nggak di rumah lagi? Pertanyaan itu menghantam Ardi seperti palu. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Matanya melirik ke arah Nisa, yang berdiri di ambang pintu dapur. Nisa hanya menggelengkan kepala pelan, seolah berkata, "Kamu harus hadapi ini sendiri." Ardi menarik napas panjang, lalu memeluk Rara. Ayah masih sayang sama Rara. Ayah nggak kemana-mana. Kok? Kalau Rara butuh ayah, Rara tinggal bilang, ayah akan datang. Tapi kenapa ayah nggak tinggal sama bunda lagi? Rara bertanya lagi, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Ardi merasa tenggorokannya tercekat. Kadang, ayah sama bunda perlu waktu sendiri-sendiri. Tapi itu nggak berarti ayah nggak sayang sama Rara, ya? Rara mengangguk pelan, tetapi air mata tetap mengalir. Ardi memeluk anak itu lebih erat, merasa hatinya hancur. Dari kejauhan, Nisa menyaksikan adegan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Rara membutuhkan kehadiran Ardi, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang ditinggalkan pria itu. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa ragu dengan keputusannya. Apakah ia sedang menghukum Ardi, ataukah ia hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri? Hari-hari berikutnya, Nisa mencoba fokus pada kehidupannya sendiri. Ia mulai mengambil pekerjaan paruh waktu untuk mengisi waktu, mengalihkan pikirannya dari kekacauan yang baru saja terjadi. Di sela-sela kesibukan, ia juga mulai merancang masa depan untuk dirinya dan Rara, tanpa kehadiran Ardi di dalam rumah. Namun, setiap malam, saat ia menatap kamar Rara, rasa bersalah itu kembali menghantuinya. Ia tahu bahwa Rara tidak akan pernah sepenuhnya memahami apa yang terjadi antara dirinya dan Ardi. Dan yang lebih menyakitkan, ia merasa bahwa keputusan ini tidak hanya menghancurkan pernikahannya, tetapi juga merenggut sebagian dari kebahagiaan Rara. Suatu malam,
Rara datang ke kamarnya, membawa boneka kesayangannya. "Bunda, Rara mau tidur sama Bunda malam ini." Nisa tersenyum lembut, lalu mengangguk. "Tentu, sayang." Saat Rara tertidur di pelukannya, Nisa menyadari satu hal. Apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah berhenti mencintai anak ini. Rara adalah bagian dari hidupnya. Meski kebenaran tentang asal-usulnya telah menghancurkan banyak hal. Dan untuk itu, ia harus kuat. Ia harus memastikan bahwa Rara tumbuh dengan cinta, meskipun dunia di sekitarnya tidak lagi sempurna. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Nisa dan Ardi semakin renggang. Meskipun mereka berusaha menjaga hubungan baik demi Rara, perasaan sakit hati dan pengkhianatan tidak bisa hilang begitu saja. Namun, satu hal yang tidak Nisa duga adalah bahwa setelah semua ini, masalah lain mulai muncul. Suatu sore, Nisa sedang membereskan kamar Rara. Ia menemukan sebuah buku gambar kecil di bawah tempat tidur anaknya. Di dalamnya, Rara menggambar banyak hal, rumah, keluarga mereka bertiga, bahkan gambar dirinya dan Ardi bergandengan tangan. Namun, ada satu gambar yang membuat Nisa tertegun. Di gambar itu, ada sosok wanita yang tidak dikenal berdiri di samping Ardi, sementara Nisa terlihat di pojok, seperti sedang menangis. Hati Nisa berdebar. Ia bertanya-tanya apakah Rara pernah bertemu Dina tanpa sepengetahuannya. Tetapi kapan? Bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu mengguncangnya. Ia tidak ingin percaya bahwa Ardi akan seceroboh itu, tetapi bukti di tangannya tidak bisa diabaikan. Malamnya, Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi spekulasi, dan rasa penasaran yang semakin besar akhirnya mendorongnya untuk bertanya langsung pada Ardi. Ia menghubungi pria itu dan memintanya datang ke rumah. Saat Ardi tiba, Nisa langsung menunjukkan buku gambar itu tanpa banyak basa-basi. "Apa ini, Mas? Kenapa Rara menggambar ini? Apa kamu diam-diam membawa Dina bertemu Rara?" Wajah Ardi memucat seketika. Ia memandangi gambar itu dengan tatapan panik, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Nisa, aku bisa jelaskan?" "Jangan berani-berani kamu bilang. Aku bisa jelaskan, kalau ternyata kamu benar-benar melibatkan dia dalam hidup anakku." Nisa memotong dengan suara tinggi. "Kamu sadar nggak betapa besar ini bisa menghancurkan Rara?" Ardi menghela napas panjang, lalu duduk di sofa, tampak kalah. "Nisa, aku nggak pernah sengaja mempertemukan mereka. Tapi Dina pernah datang, dia ingin melihat Rara dari jauh. Aku nggak tahu Rara sempat melihatnya." Mendengar itu, darah Nisa seperti mendidih. "Jadi kamu tahu Dina datang, dan kamu membiarkan itu terjadi? Apa kamu benar-benar nggak peduli dengan perasaan Rara?" "Aku nggak punya pilihan waktu itu," balas Ardi, suaranya sedikit meninggi. "Dina memohon padaku. Dia cuma ingin melihat anaknya sekali. Aku pikir itu nggak akan ada pengaruh apa-apa. Aku nggak tahu Rara akan menggambar ini." Nisa berdiri, menatap Ardi dengan tatapan tajam. "Mas, kamu nggak hanya menghancurkan pernikahan kita, tapi sekarang kamu membiarkan Rara masuk dalam kekacauan ini. Kamu pikir ini semua tentang Dina? Tentang perasaan dia? Ini tentang anak kita. Tentang bagaimana dia akan memahami apa yang terjadi di sekitarnya." "Aku tahu aku salah," Ardi berkata, suaranya melemah. "Tapi aku nggak bisa terus-menerus menolak Dina. Dia punya hak sebagai ibu kandung Rara. Dan aku juga punya hak sebagai ibu yang selama ini membesarkan dia." Nisa membalas dengan emosi yang meluap. "Kalau kamu lebih memilih hak Dina, aku akan pastikan Rara nggak terlibat lagi dalam kebohongan kalian berdua." Kata-kata Nisa menggantung di udara seperti ancaman yang nyata. Ardi terdiam, tidak mampu menjawab. Ia tahu bahwa Nisa benar,
Tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus menanggapi situasi ini. Ia terjebak di antara masa lalunya dengan Dina dan masa depan yang ia coba bangun bersama Nisa dan Rara. Malam itu, setelah Ardi pergi, Nisa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi campur tangan dari Dina dalam kehidupan Rara. Dengan tekad yang bulat, ia menghubungi pengacara untuk meminta saran. Ia tahu bahwa Dina sebagai ibu kandung memiliki hak, tetapi Nisa juga tidak akan membiarkan Dina muncul tiba-tiba dan mengguncang kehidupan Rara lebih jauh. Namun, sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Dina datang ke rumah. Wanita itu berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak lelah dan penuh rasa bersalah. Aku nggak tahu apakah aku harus datang, tapi aku harus bicara dengan kamu, Nisa, katanya dengan suara pelan. Nisa berdiri di ambang pintu, tangannya gemetar. Kamu punya keberanian besar untuk datang ke sini, Dina. Apa yang kamu inginkan sekarang? Dina menunduk, lalu mengangkat pandangannya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma ingin bicara, Nisa. Aku nggak punya niat untuk merebut Rara. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Tapi tolong dengarkan aku sekali ini saja. Melihat ekspresi tulus Dina, Nisa ragu sejenak. Meski hatinya penuh kemarahan, ia memutuskan untuk mendengar apa yang Dina katakan. Dengan napas berat, ia mengangguk dan mempersilakan Dina masuk. Ini kesempatanmu. Katakan apa yang ingin kamu katakan, kata Nisa dingin. Dina mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Aku nggak akan menyangkal bahwa aku ibu kandung Rara. Tapi aku juga tahu bahwa selama ini, kamulah yang menjadi ibunya. Aku nggak akan pernah bisa menggantikan posisimu di hati Rara. Kalau kamu tahu itu, kenapa kamu datang? Nisa bertanya tajam. Dina menggigit bibirnya, menahan air mata. Karena aku nggak mau Rara tumbuh tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Aku tahu aku nggak berhak meminta apa-apa, tapi aku hanya ingin Rara tahu bahwa aku ada, bahwa aku mencintainya, meskipun aku nggak bisa membesarkan dia. Nisa menatap Dina, berusaha membaca kejujuran di balik kata-katanya. Namun, hatinya masih penuh luka. Kamu pikir dengan mengatakan itu, semuanya akan baik-baik saja? Kamu pikir aku bisa membiarkan kamu datang dan menghancurkan dunia Rara begitu saja? Dina menggeleng. Aku nggak mau menghancurkannya, Nisa. Aku cuma ingin jadi bagian kecil dari hidupnya. Aku nggak akan memaksa apapun. Tapi aku mohon, jangan biarkan dia tumbuh dengan kebohongan. Kata-kata Dina menusuk hati Nisa. Ia tahu bahwa kebenaran akan selalu menjadi beban yang sulit disembunyikan. Tapi bagaimana ia bisa menghadapi kenyataan itu tanpa melukai Rara lebih dalam? Nisa menatap Dina dengan sorot mata tajam, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu. Kata-kata Dina terus terngiang di telinganya, aku cuma ingin jadi bagian kecil dari hidupnya. Namun, bagi Nisa, permintaan itu bukan hal kecil. Itu adalah bom waktu yang siap menghancurkan segala kestabilan yang ia coba bangun untuk Rara. Apa kamu tahu berapa lama aku berjuang untuk menjaga Rara bahagia? Nisa akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar rendah, tetapi tegas. Kamu hanya datang ketika semuanya sudah hancur. Ketika aku dan Ardi sudah tidak bisa lagi menyebut ini keluarga. Kamu tidak tahu betapa sulitnya hidup kami setelah kebohongan ini terungkap. Dina menggigit bibirnya, menundukkan kepala. Aku tahu, Nisa. Dan aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun. Tapi aku juga tidak bisa diam. Rara adalah darah dagingku. Dan apa yang membuatmu berpikir bahwa darah daging saja cukup untuk memberimu tempat dalam hidupnya? Nisa memotong, matanya berkilat. Aku adalah ibunya.
Aku yang bangun tengah malam saat dia demam. Aku yang menenangkan dia saat dia mimpi buruk. Aku yang berjuang memastikan dia merasa dicintai meskipun hidup kami berantakan. Di mana kamu saat itu, Dina? Dina terdiam, matanya mulai basah oleh air mata. Ia tahu pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan yang ia buat. Aku tahu aku sudah gagal, Nisa. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan posisimu. Tapi aku hanya ingin dia tahu aku ada. Itu saja. Nisa menghela napas panjang, menekan rasa marah yang masih bergolak di dadanya. Kalau aku membiarkan dia tahu tentangmu, itu bukan untukmu. Itu untuk Rara. Karena aku tidak ingin dia tumbuh dengan rahasia yang menghancurkan. Tapi kamu harus tahu batasmu, Dina. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil tempat yang bukan milikmu. Dina mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku tidak akan melangkahi batas itu. Setelah pertemuan itu, Nisa merasa seolah membawa beban baru di pundaknya. Ia tahu keputusan untuk memberitahu Rara tentang Dina bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Ia tidak hanya memikirkan dampaknya pada Rara, tetapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana ia akan menjelaskan semuanya tanpa membuat anak itu merasa kehilangan arah? Beberapa hari kemudian, saat Rara sedang bermain di taman belakang rumah, Nisa duduk di kursi teras, memandangi anaknya dengan pikiran yang berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin melindungi Rara dari kebingungan dan rasa sakit. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa kebenaran, seburuk apapun, lebih baik daripada kebohongan yang berkepanjangan. Sore itu, Nisa memutuskan untuk memulai pembicaraan. Ia mendekati Rara yang sedang sibuk membuat mahkota bunga dari daun-daun yang ia kumpulkan. Rara, Bunda mau ngomong sesuatu, kata Nisa, duduk di sampingnya. Rara menatap ibunya dengan senyum cerah. Ngomong apa, Bunda? Tentang hadiah? Nisa tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Bukan, sayang. Ini tentang sesuatu yang penting. Tentang Bunda, Ayah, dan kamu. Rara mengernyitkan dahi, menghentikan aktivitasnya. Apa, Bunda? Nisa menarik napas dalam-dalam. Rara tahu nggak kalau kamu itu anak yang sangat istimewa? Rara mengangguk sambil tersenyum polos. Iya, Bunda sering bilang gitu. Nisa mengelus rambut anaknya. Kamu istimewa karena kamu membawa banyak kebahagiaan untuk Bunda dan Ayah. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu tentang asal-usulmu, sayang. Rara terlihat bingung, tetapi ia tetap mendengarkan. Nisa berusaha memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kamu tahu kan kalau dulu kamu nggak lahir dari perut Bunda? Rara mengangguk lagi. Iya, Ayah bilang aku diadopsi. Nisa merasa dadanya sesak. Betul, sayang. Tapi yang belum pernah Bunda ceritakan adalah tentang siapa ibumu sebelum Bunda. Rara memiringkan kepala, penasaran. Bunda? Maksudnya gimana? Rara, kamu punya ibu kandung. Dia yang melahirkan kamu, tapi karena keadaan, dia tidak bisa membesarkan kamu. Jadi, kamu datang ke Bunda dan Ayah, dan kami beruntung sekali bisa menjadi orang tua kamu. Jelas Nisa, suaranya bergetar. Mata Rara melebar. Dia di mana sekarang? Nisa menggenggam tangan kecil Rara. Dia masih ada, sayang. Tapi dia tidak akan pernah menggantikan Bunda. Dia hanya ingin kamu tahu bahwa dia ada. Dan dia menyayangimu dari jauh. Rara terdiam sejenak, memikirkan kata-kata itu. Apa aku boleh ketemu dia, Bunda? Nisa merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu pertanyaan ini akan muncul. Tetapi mendengarnya dari mulut Rara tetap membuat hatinya berdebar.
Kalau Rara mau, kita bisa coba bertemu. Tapi Bunda mau Rara tahu, apapun yang terjadi, Bunda dan Ayah tetap orang tua kamu. Rara mengangguk pelan, lalu memeluk ibunya erat. Rara sayang Bunda. Air mata Nisa jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk Rara erat-erat, berjanji dalam hatinya bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindungi kebahagiaan anak itu, meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Beberapa hari kemudian, Nisa mengatur pertemuan antara Dina dan Rara. Mereka memilih tempat yang netral, sebuah kafe kecil yang tenang. Dina datang lebih awal, tampak gugup tetapi penuh harapan. Ketika Rara dan Nisa masuk, mata Dina langsung berkaca-kaca melihat anaknya. Rara berdiri di samping Nisa, menatap Dina dengan rasa penasaran. Bunda, dia yang kamu bilang itu? Tanya Rara pelan. Nisa mengangguk, memegang tangan Rara. Iya, sayang. Itu ibu kandungmu. Dina mencoba menahan air matanya, tetapi gagal. Ia berlutut, sejajar dengan mata Rara, dan tersenyum lembut. Halo, Rara. Aku Dina. Aku, ibu yang melahirkan kamu. Rara melihat Dina dengan tatapan bingung, lalu menoleh ke Nisa. Dia sayang aku juga, Bunda. Nisa tersenyum meski hatinya sesak. Iya, sayang. Dia juga sayang sama kamu. Momen itu terasa berat, tetapi juga penuh harapan. Dina mengulurkan tangan, tetapi ia tidak memaksa. Boleh aku peluk kamu, Rara? Rara melihat ibunya sejenak, lalu perlahan mendekat dan memeluk Dina. Dina menangis dalam pelukan itu, sementara Nisa berdiri di belakang, menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia berharap bahwa, dengan kejujuran ini, mereka semua bisa menemukan cara untuk melangkah maju. Setelah pertemuan pertama itu, suasana mulai berubah di sekitar Nisa, Rara, dan Dina. Meski Dina terlihat tulus dengan niatnya untuk mengenal Rara tanpa merusak ikatan yang sudah terjalin antara Nisa dan anak itu, Nisa tidak bisa menghilangkan rasa was-was. Ia tahu, sekali seseorang diberi ruang, ada kemungkinan mereka akan menginginkan lebih. Namun, Nisa tetap memilih untuk mengedepankan Rara. Setelah pertemuan itu, Rara sering berbicara tentang Dina dengan rasa penasaran. Bunda, aku boleh ketemu Tante Dina lagi? Tanya Rara suatu malam sebelum tidur. Nisa mencoba tersenyum meski hatinya terasa sakit. Tentu boleh, sayang. Tapi kapan-kapan, ya? Sekarang Rara istirahat dulu. Hubungan itu mulai berkembang. Dina tidak menekan Rara, tetapi ia kerap mengirim pesan kepada Nisa, meminta izin untuk bertemu atau sekadar berbagi kabar. Pada awalnya, Nisa merasa lega karena Dina tampak menghormati batas yang ia tetapkan. Namun, semuanya berubah ketika suatu sore Dina muncul tanpa pemberitahuan di depan sekolah Rara. Nisa baru saja selesai bekerja ketika ia menerima telepon dari guru Rara yang memberitahu bahwa Dina datang untuk menjemput anak itu. Hati Nisa langsung berdebar kencang. Ia tahu Dina tidak pernah diberi izin untuk menjemput Rara sendirian. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju sekolah. Saat tiba, Nisa melihat Dina sedang berdiri di dekat mobilnya dengan Rara di sisinya. Wajah Rara terlihat bingung, sementara Dina tampak berbicara dengan guru sekolah yang kebingungan. Apa yang kamu lakukan di sini, Dina? Nisa langsung berjalan cepat mendekat, suaranya tajam dan penuh emosi. Dina tampak terkejut melihat Nisa, tetapi ia berusaha tetap tenang. Aku hanya ingin menjemput Rara. Aku pikir ini tidak masalah. Aku juga ibunya. Ini masalah besar, Dina. Nisa hampir berteriak. Ia menarik Rara ke sisinya, memeluk anak itu dengan erat.
Kamu tidak punya hak untuk menjemput dia tanpa izin dari aku atau Ardi. Kamu tahu itu. Guru yang berada di dekat mereka mencoba menengahi. Bu Nisa, mohon maaf. Kami hanya membiarkan ini karena tadi Dina mengatakan dia ibu kandung Rara. Nisa memutar tubuhnya, menatap guru itu dengan sorot mata tajam. Ibu kandung atau bukan, aturan sekolah jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa anak saya tanpa pemberitahuan dari saya atau suami saya. Dina mencoba menjelaskan, suaranya memohon. Aku tidak bermaksud jahat, Nisa. Aku hanya ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan Rara. Dia adalah anakku juga. Anakmu? Nisa merasa darahnya mendidih. Kamu mungkin yang melahirkan dia. Tapi kamu tidak membesarkan dia. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Jadi jangan pernah bertindak seolah-olah kamu punya hak penuh atas dia. Dina terdiam, air matanya mulai mengalir. Namun, Nisa tidak peduli. Ia menggandeng tangan Rara dan membawa anak itu masuk ke dalam mobilnya. Dalam perjalanan pulang, Rara terlihat gelisah. Bunda, kenapa marah sama Tante Dina? Dia cuma mau ajak aku makan es krim, kata anak itu dengan suara kecil. Nisa mencoba menenangkan diri, tetapi suaranya tetap terdengar tegang. Sayang, Bunda bukan marah sama kamu, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Tante Dina tidak boleh menjemput kamu tanpa izin Bunda. Rara mengangguk pelan, tetapi terlihat kecewa. Hati Nisa semakin remuk melihat ekspresi anak itu. Ia tahu bahwa konflik ini tidak hanya menyakitinya, tetapi juga membingungkan Rara. Beberapa hari kemudian, Ardi datang ke rumah Nisa setelah mendengar tentang insiden itu. Ia tampak marah, tetapi juga bingung. Nisa, apa yang sebenarnya terjadi? Dina bilang kamu mempermalukan dia di depan sekolah. Nisa, yang sedang menyeduh teh di dapur, berbalik dengan ekspresi tajam. Aku yang mempermalukan dia? Mas, dia datang ke sekolah dan mencoba menjemput Rara tanpa izin. Itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ardi menghela napas panjang, mencoba meredakan ketegangan. Mungkin dia tidak tahu. Nisa, Dina cuma ingin mencoba menjadi bagian dari hidup Rara. Apa itu salah? Tidak salah kalau dia melakukannya dengan cara yang benar. Mas, balas Nisa dengan suara meninggi. Tapi kalau dia melangkahi batas, aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuat Rara bingung atau merasa tidak aman. Ardi mengangguk pelan, tahu bahwa Nisa benar. Namun, ia juga merasa terjebak di antara kedua wanita itu. Aku akan bicara dengan Dina. Aku akan pastikan dia tidak mengulangi ini lagi. Pastikan, Mas, kata Nisa dingin. Kalau dia melakukannya lagi, aku tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum. Namun, ancaman itu tidak cukup untuk menghentikan Dina. Beberapa minggu kemudian, Dina mulai menghubungi Rara secara langsung melalui telepon yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Nisa baru menyadari hal ini ketika ia memeriksa ponsel Rara dan menemukan banyak pesan dari Dina. Beberapa di antaranya berisi ajakan untuk bertemu tanpa sepengetahuan Nisa. Kemarahan Nisa memuncak. Ia langsung menghubungi Dina dan memintanya berhenti menghubungi Rara tanpa izin. Tetapi kali ini, Dina tidak lagi memohon atau meminta maaf. Nada suaranya berubah menjadi lebih tegas, bahkan sedikit mengancam. Aku tidak akan berhenti, Nisa, kata Dina di ujung telepon. Aku sudah terlalu lama kehilangan anakku. Sekarang aku akan memperjuangkan hakku, meskipun kamu tidak setuju. Nisa merasa darahnya berdesir. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Dina. Kalau kamu berani melangkahi batas lagi, aku tidak akan tinggal diam. Dina tertawa kecil. Suara tawanya terdengar dingin.
Coba saja, Nisa. Kita lihat siapa yang menang. Setelah panggilan itu berakhir, Nisa merasa untuk pertama kalinya bahwa ini bukan lagi sekadar konflik kecil. Dina mulai menunjukkan sisi yang berbeda, dan Nisa tahu ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Perasaan was-was dan ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia sadar, pertarungan ini belum berakhir, dan Dina tidak akan mundur dengan mudah. Nisa tak bisa tidur malam itu. Kata-kata Dina di telepon terus terngiang di pikirannya, memantik rasa cemas yang tak kunjung reda. Ia tahu bahwa Dina bukan hanya sekadar ibu kandung yang ingin mengenal anaknya, tetapi juga seseorang yang berani melangkahi batas. Apa yang awalnya terlihat sebagai keinginan sederhana kini berubah menjadi ancaman nyata bagi kestabilan keluarga Nisa. Esok paginya, Nisa memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Saat mereka duduk di ruang tamu, wajah Nisa terlihat tegang. Ardi, yang baru saja bangun dan belum sepenuhnya sadar, langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa lagi, Nisa?" tanya Ardi sambil menyeruput kopi. "Dina, dia semakin melampaui batas," jawab Nisa tanpa basa-basi. "Aku menemukan pesan-pesan di ponsel Rara. Dia menghubungi Rara langsung, Mas, tanpa sepengetahuanku." Ardi mengerutkan kening, meletakkan cangkirnya. "Pesan apa? Apa dia mencoba memengaruhi Rara?" Nisa mengangguk, matanya penuh amarah. "Bukan hanya pesan. Dia mengajak Rara bertemu diam-diam. Dan ketika aku mencoba menghentikannya, dia malah mengancam." Ardi menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku akan bicara lagi dengan Dina. Aku tidak tahu apa yang membuat dia berpikir bisa bertindak seperti ini." "Mas, ini lebih dari sekadar bicara," potong Nisa, suaranya naik. "Aku merasa Dina tidak akan berhenti. Dia sudah berani mengancam. Dia bisa saja mengambil langkah yang lebih berbahaya." Ardi menatap Nisa dengan pandangan serius. "Apa yang kamu mau aku lakukan, Nisa? Kalau aku melarang dia total, dia bisa saja membawa ini ke pengadilan. Dina adalah ibu kandung Rara. Dia punya hak hukum. Tapi aku yang membesarkan Rara." Nisa memekik, suaranya bergetar. "Aku yang mengorbankan segalanya untuk memastikan Rara bahagia. Apa semua itu tidak ada artinya hanya karena Dina punya ikatan darah?" Suasana di antara mereka memanas. Ardi mencoba meredakan ketegangan, tetapi Nisa terlalu marah untuk mendengarkan. Akhirnya, Ardi hanya bisa berkata, "Aku akan coba bicara dengan Dina sekali lagi. Tapi aku minta kamu juga bersabar, Nisa. Ini bukan situasi yang mudah untuk siapapun." Sementara itu, Dina semakin nekat. Beberapa hari kemudian, Nisa menerima surat panggilan mediasi dari pengadilan. Dina telah mengajukan permohonan hak asuh bersama atas Rara. Surat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Nisa membaca setiap kata dengan tangan bergetar. "Apa dia sudah gila?" gumam Nisa dengan suara bergetar. Ia langsung menghubungi Ardi, memberitahunya tentang surat itu. Ardi, yang sedang berada di kantornya, terdengar terkejut. "Dia membawa ini ke pengadilan?" Dina serius. "Ya, Mas," jawab Nisa dengan suara penuh emosi. "Dan aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Hari mediasi tiba, dan suasana di ruangan pengadilan terasa tegang. Dina duduk di satu sisi meja bersama pengacaranya, sementara Nisa dan Ardi duduk di sisi lain. Rara tidak diizinkan hadir dalam pertemuan itu, tetapi keberadaannya terasa di setiap pembicaraan. Pengacara Dina berbicara lebih dulu, menjelaskan bahwa kliennya hanya ingin mendapatkan waktu untuk mengenal anaknya. "Klien kami tidak berniat mengambil alih hak asuh penuh," kata pengacara itu.
Dia hanya ingin membangun hubungan yang sehat dengan anak kandungnya. Nisa tidak bisa menahan diri. Ia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya penuh emosi. Hubungan sehat? Dia mencoba menjemput Rara tanpa izin saya. Dia menghubungi anak saya secara diam-diam. Itu bukan tindakan yang sehat. Itu manipulasi. Dina menundukkan kepala, tetapi pengacaranya tetap tenang. Nyonya Nisa, Anda mungkin merasa terancam, tetapi klien kami hanya ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu kandung. Hukum mendukung hak seorang ibu biologis untuk memiliki hubungan dengan anaknya. Pengacara Nisa langsung membalas. Dan hukum juga mendukung hak wali resmi untuk melindungi anak dari situasi yang berpotensi membahayakan. Tidak ada bukti bahwa membangun hubungan ini adalah demi kepentingan terbaik anak. Pertemuan itu berlangsung panas, dengan argumen-argumen yang terus meluncur dari kedua belah pihak. Namun, yang paling menguras emosi Nisa adalah sikap Dina. Wanita itu tampak tenang, bahkan sesekali tersenyum, seolah menikmati setiap ketegangan yang terjadi. Ketika mediasi usai tanpa kesepakatan, Nisa merasa amarahnya memuncak. Di luar ruang pengadilan, ia mendekati Dina dan berkata dengan nada rendah namun penuh ancaman, "Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu mengambil Rara dariku." Dina tersenyum tipis, memiringkan kepala. "Kamu terlalu percaya diri, Nisa. Kita lihat saja siapa yang menang." Hari-hari setelah mediasi adalah mimpi buruk bagi Nisa. Dina mulai menggunakan media sosial untuk menyebarkan cerita bahwa ia dipisahkan dari anaknya. Ia memposting foto-foto lama Rara yang entah dari mana ia dapatkan, menambahkan narasi sedih yang membuat banyak orang bersimpati padanya. Nisa tidak hanya harus melindungi Rara dari kebingungan, tetapi juga dari pandangan orang-orang yang mulai memandangnya sebagai ibu yang kejam. Bahkan teman-temannya mulai mempertanyakan sikapnya. "Kenapa kamu tidak membiarkan Rara mengenal ibu kandungnya, Nisa? Itu kan hak anak juga." Salah satu temannya berkata. Tekanan semakin besar, dan Nisa merasa dikepung dari segala arah. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ini bukan hanya tentang dia atau Dina. Ini tentang Rara dan masa depannya. Di tengah segala kekacauan itu, Rara mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Ia sering bertanya kepada Nisa tentang kebenaran hubungannya dengan Dina. Dan setiap kali Nisa mencoba menjelaskan, anak itu hanya terlihat semakin bingung. "Bunda, kalau aku tinggal sama Tante Dina, aku masih bisa ketemu Bunda, kan?" Pertanyaan Rara suatu malam membuat hati Nisa seperti dihancurkan berkeping-keping. Nisa memeluk anak itu erat, menahan air mata yang hampir tumpah. "Rara, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan selalu tinggal dengan Bunda." Tetapi di dalam hatinya, Nisa tahu bahwa perjuangan ini jauh dari selesai. Dina tidak akan berhenti, dan Nisa harus mempersiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar. Seminggu setelah mediasi yang gagal, suasana di rumah Nisa semakin tegang. Ardi berusaha untuk tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa pernikahannya dengan Nisa kini terancam. Nisa, yang selalu fokus pada Rara, kini terobsesi dengan perselisihan itu. Setiap saat, ia merasa bahwa keputusan Dina untuk terus mendekati Rara bukan hanya ancaman bagi statusnya sebagai ibu, tetapi juga bagi masa depan anak mereka. Nisa dan Ardi sering bertengkar, meski mereka berdua merasa terjepit dalam situasi yang semakin sulit. Ardi mencoba meyakinkan Nisa bahwa Dina masih punya hak untuk bertemu dengan Rara, tetapi Nisa tidak bisa terima. Ia merasa bahwa Dina tidak memiliki hak apapun setelah meninggalkan Rara begitu lama. "Apa kamu tidak merasa ini sudah berlebihan, Mas?" Nisa bertanya dengan suara serak, matanya penuh kekhawatiran. "Aku sudah melakukan segalanya untuk Rara, dan sekarang Dina datang begitu saja dan mengganggu kedamaian kami."
Ardi memejamkan matanya, merasa terjepit antara dua wanita yang sangat dia sayangi. Aku juga tidak ingin Rara bingung, Nisa. Tapi kita harus pikirkan apa yang terbaik untuk dia. Kita tidak bisa terus seperti ini. Di sisi lain, Dina semakin agresif. Ia mulai menggali masa lalu Nisa dan Ardi, mengungkit kenangan-kenangan yang seharusnya sudah dilupakan. Menggunakan pengaruhnya yang berkembang, Dina berusaha membuat orang-orang di sekitar Nisa meragukan kemampuan Nisa sebagai ibu. Ia berbicara kepada teman-teman lama, berbagi cerita tentang ketidakhadirannya selama bertahun-tahun, dan bagaimana ia merasa telah diabaikan oleh Ardi. Nisa tahu bahwa Dina sedang berusaha memanipulasi situasi, tetapi tidak ada yang bisa menutupinya. Persaingan ini semakin memburuk, dan Nisa merasa bahwa ia harus melawan lebih keras. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk Rara. Suatu hari, Nisa menerima telepon yang mengubah semuanya. Telepon itu datang dari pengacara Dina, yang mengatakan bahwa Dina telah mengajukan tuntutan hak asuh penuh atas Rara. Nisa hampir tidak bisa mempercayainya. Di balik semua manipulasi, ternyata Dina memiliki tujuan yang lebih besar. Mendapatkan kembali hak asuh atas Rara, anak yang pernah ia tinggalkan begitu saja. Nisa, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata pengacara Nisa dengan tegas. Dina berusaha untuk membawa ini lebih jauh. Kita harus bersiap menghadapi pertempuran hukum yang lebih besar. Rasa putus asa melanda Nisa. Ia merasa setiap langkah yang ia ambil hanya berujung pada konflik yang semakin dalam. Apa yang harus ia lakukan? Menghadapi Dina di pengadilan berarti ia akan menghadapi kenyataan bahwa ia tidak hanya bertarung untuk haknya sebagai ibu, tetapi juga untuk masa depan Rara yang bisa hancur oleh semua pertikaian ini. Nisa merasa bahwa ia telah berkorban terlalu banyak untuk Rara. Rara adalah kehidupannya. Segala pengorbanan, kerja keras, dan cinta yang ia beri selama bertahun-tahun untuk membesarkan anak itu seolah tidak dihargai. Ia harus menang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rara, yang tidak pernah memilih berada di tengah konflik ini. Proses hukum berjalan dengan cepat. Rara mulai terlihat semakin bingung dan gelisah, terjebak di antara dua dunia yang berlawanan. Di satu sisi, ada Nisa yang selalu ada untuknya, yang telah merawat dan melindunginya sejak kecil. Di sisi lain, ada Dina yang terus berusaha mendekatinya, berjanji akan memberi Rara segala yang ia inginkan. Sementara itu, Nisa berjuang di pengadilan dengan sepenuh hati. Setiap pertemuan dengan pengacara Dina membuat hatinya semakin sakit. Dina yang dulu hanya seorang ibu kandung yang terabaikan kini tampak seperti monster yang berusaha menghancurkan semuanya yang telah ia bangun bersama Ardi dan Rara. Anak ini harus memilih, dan kita harus menghormati pilihan dia, kata pengacara Dina dengan nada penuh keyakinan. Tante Dina adalah satu-satunya keluarga darah yang masih ada untuk Rara. Tidak ada alasan untuk menghalangi haknya sebagai ibu. Tapi pengacara Nisa tidak tinggal diam. Nona Dina mungkin ibu biologis, tetapi ibu kandung bukan hanya soal darah, bukan hanya soal genetik. Ini tentang siapa yang membesarkan, siapa yang mencintai, siapa yang berkorban untuk anak itu. Rara bukan hanya anak dari seorang wanita. Dia adalah anak dari keluarga yang telah memberinya rumah, kasih sayang, dan perlindungan. Kata-kata itu bergema di ruang sidang. Semua mata tertuju pada Rara yang duduk di belakang meja, bingung dengan situasi yang semakin rumit. Rara sudah cukup besar untuk memahami bahwa ini adalah pertempuran antara dua wanita yang mengaku mencintainya. Namun, ia juga masih terlalu muda untuk memahami mengapa semua ini harus terjadi. Akhirnya, keputusan datang. Setelah beberapa bulan proses hukum yang panjang dan melelahkan, hakim mengeluarkan putusan yang mengejutkan. Keputusan itu mengatakan bahwa hak asuh atas Rara akan tetap berada di tangan Nisa,
tetapi dengan syarat bahwa Dina akan diberi waktu untuk bertemu dengan Rara dalam pengawasan. Dina, meskipun tidak mendapatkan hak asuh penuh, tetap diberikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan anaknya. Sebuah keputusan yang menjadi kompromi dari segala konflik yang terjadi. Di ruang sidang, Nisa merasakan campuran antara lega dan kecewa. Ia menang, tetapi tidak sepenuhnya. Dina masih bisa masuk ke dalam kehidupan Rara, meskipun dengan pengawasan yang ketat. Nisa tahu bahwa ini bukan akhir dari pertempuran mereka. Masih banyak hal yang harus dihadapi, baik untuk dirinya maupun untuk Rara. Tetapi yang lebih penting adalah ia bisa melindungi Rara. Kini, ia harus memastikan bahwa anak itu tidak lagi bingung, tidak lagi terjebak dalam permainan orang dewasa. Ketika Nisa pulang ke rumah, ia melihat Rara duduk di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Begitu melihat ibunya, Rara berlari menghampiri, memeluknya dengan erat. "Bunda, apa kita menang?" tanya Rara dengan suara kecil. Nisa menatap anaknya dengan mata penuh kasih sayang. "Ya, sayang, kita menang. Tapi yang lebih penting adalah, kamu akan selalu aman bersama Bunda." Rara tersenyum, meskipun ada kesedihan yang tetap menghinggapi matanya. "Aku sayang Bunda." Nisa menitikkan air mata. "Aku juga sayang kamu, Rara. Selalu." Di tengah ketegangan yang akhirnya mereda, Nisa menyadari bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Dan meskipun tantangan belum berakhir, mereka akan menghadapinya bersama. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun pertempuran hukum dengan Dina tidak pernah sepenuhnya berakhir, kehidupan Nisa dan Rara mulai kembali tenang. Meskipun Dina diberi hak untuk bertemu dengan Rara secara berkala, Nisa selalu memastikan bahwa setiap pertemuan itu tidak akan mengganggu kestabilan hidup anaknya. Ia tidak pernah membiarkan perasaan takut atau cemas menguasai dirinya. Semua yang ia lakukan adalah demi melindungi Rara. Pada suatu hari, ketika Rara sudah beranjak remaja, ia mengunjungi Nisa di ruang tamu dengan senyum lebar yang penuh makna. "Bunda," katanya dengan suara yang ceria namun penuh kedalaman, "aku sudah mengerti sekarang." Nisa menatap Rara dengan pandangan penuh kasih sayang. "Apa yang kamu maksud, sayang?" Rara duduk di sebelah Nisa. Tangannya menggenggam tangan ibu yang selalu ada untuknya. "Aku mengerti sekarang kenapa Bunda selalu begitu tegas. Kenapa kamu selalu melindungiku, bahkan ketika aku merasa bingung dan terjebak di antara dua dunia." Nisa mengusap rambut Rara dengan lembut. "Karena kamu adalah segalanya bagiku, Rara. Aku tidak pernah ingin kamu merasa terbuang atau terluka. Setiap keputusan yang aku buat adalah untuk kebahagiaanmu. Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi." Rara memeluk Nisa erat. "Aku tahu, Bunda. Aku tahu bahwa kamu adalah ibu terbaik yang bisa aku miliki. Tidak peduli siapapun yang datang dan pergi dalam hidupku, aku selalu akan memilih kamu." Kata-kata itu menggetarkan hati Nisa. Di saat-saat seperti ini, semua perjuangan yang ia hadapi terasa sepadan. Tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh, kebahagiaan Rara adalah segalanya baginya. Di luar sana, Dina masih mencoba untuk membangun hubungan dengan Rara, meskipun hubungan mereka tidak pernah menjadi seperti yang diinginkan Dina. Meski demikian, Nisa tahu bahwa Rara sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri tentang siapa yang pantas dia percayai, siapa yang layak menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu, ketika Rara akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi lebih baik dengan Dina, Nisa tidak marah. Ia hanya ingin melihat Rara bahagia dan tidak terjebak dalam perasaan bingung yang dulu pernah membuatnya terluka. Nisa berdiri di depan jendela, memandang langit sore yang indah. "Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu," pikirnya, "tapi aku bisa memastikan masa depan Rara penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan."
Perlahan-lahan, Nisa menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan yang kuat dengan orang yang kita cintai, terutama dengan anak yang telah kita besarkan. Kadang, kehidupan membawa kita pada persimpangan yang sulit. Tetapi yang menentukan adalah bagaimana kita menjalani pilihan-pilihan itu dengan hati yang penuh kasih. Rara, kini dewasa, menatap foto-foto lama di album keluarga. Ia tersenyum lembut, mengingat semua kenangan indah bersama Nisa. Di balik perjuangan dan air mata, ia tahu bahwa ia telah dibesarkan oleh seorang ibu yang penuh cinta, yang siap melakukan apapun demi kebahagiaannya. Rara menutup album itu, lalu mengangkat telepon untuk menelepon Nisa. "Bunda," suara Rara terdengar ceria, "aku baru saja kembali dari kantor pengacara. Aku telah menyelesaikan semua urusan legal. Aku ingin mengurus semuanya secara mandiri, dan aku ingin Bunda tahu bahwa keputusan itu bukan karena Dina, tapi karena aku tahu siapa yang benar-benar ada untukku." Nisa tidak bisa menahan air matanya. "Aku bangga padamu, sayang. Kamu sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang terbaik untuk dirimu." Rara tersenyum lewat telepon. "Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pengorbanan yang Bunda lakukan untuk aku. Aku tahu betul, Bunda, bahwa kamu selalu menginginkan yang terbaik untukku, bahkan ketika dunia di luar sana tidak memahaminya." Kata-kata Rara menyentuh hati Nisa. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh ketegangan, tetapi juga penuh dengan pelajaran dan kebahagiaan yang tiada banding. Nisa tahu bahwa pada akhirnya, cinta yang tulus adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Di dalam kesunyian malam, Nisa duduk di kursi di ruang tamu, melihat foto keluarga mereka yang terletak di meja samping. Keputusan-keputusan sulit, cobaan, dan perjuangan panjang kini terasa ringan, karena apa yang telah mereka lalui bersama, baik suka maupun duka, membentuk ikatan yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Rara adalah kebahagiaannya, dan ia tahu bahwa setiap langkahnya yang ia ambil selalu demi kebahagiaan Rara. Tanpa harus berkata banyak, Nisa menatap foto itu satu kali lagi, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa di balik semua ujian hidup, keluarga dan cinta adalah segalanya. "Aku sudah melakukan yang terbaik," gumam Nisa pelan, "dan itu sudah cukup." Dengan senyuman penuh ketenangan, Nisa memejamkan matanya, merasakan kedamaian yang akhirnya datang setelah bertahun-tahun melalui pertarungan yang begitu berat. Ia tahu, apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain, selamanya. Di balik cerita ini, terdapat banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil, terutama tentang makna sejati dari keluarga, perjuangan, dan pengorbanan. Setiap langkah yang Nisa ambil, meskipun penuh tantangan, selalu dilandasi oleh cinta yang tulus untuk anaknya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar jika itu untuk orang yang kita cintai. Bahkan ketika dunia terasa melawan dan jalan terasa sempit, kita harus tetap teguh, menjaga prinsip dan melindungi apa yang kita anggap paling berharga. Cinta seorang ibu tidak dapat diukur dengan apapun selain dengan tindakan nyata dan keteguhan hati. Nisa membuktikan bahwa meskipun kehidupan seringkali membawa kita ke dalam situasi yang tak terduga, kita masih memiliki pilihan untuk bertahan dan memperjuangkan yang terbaik untuk masa depan orang yang kita sayangi. Bahkan di saat-saat terburuk, cinta dan pengorbanan ibu menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bahwa kehidupan bukanlah tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Kadang-kadang, dalam menghadapi konflik besar, kita harus melihat lebih jauh dari sekadar perasaan kita. Kita harus memikirkan apa yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Terlepas dari apa yang terjadi antara Nisa dan Dina, semua keputusan yang diambil adalah untuk memastikan kebahagiaan Rara, dan itu adalah hal yang paling penting. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya memilih untuk mengasihi, mengerti, dan menerima.
Setiap konflik yang kita hadapi dalam hidup bisa jadi adalah ujian untuk memperkuat hubungan kita. Dan meskipun jalan yang kita tempuh penuh liku, kita dapat mencapai kedamaian dengan saling memahami dan memberi maaf. Penutup. Kisah ini berakhir dengan sebuah harapan, bahwa meskipun hidup penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian, kita masih bisa menemukan kedamaian di tengah kerumitan itu. Nisa, melalui segala pengorbanannya, akhirnya merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang datang bukan hanya dari memenangkan sebuah pertarungan, tetapi dari mengerti bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan dan keamanan orang yang kita cintai. Kadang, hidup memang tidak adil, tetapi kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan menghadapinya. Kita mungkin tak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita selalu bisa membentuk masa depan kita dengan cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati. Di balik setiap cerita yang penuh dengan konflik dan kesedihan, ada selalu harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Inilah perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran, bahwa apapun yang kita hadapi, keluarga dan cinta akan selalu menjadi tempat pulang yang paling aman.